Bu, saya boleh nanya? Ya, Emangnya nikah dengan diwakilkan itu boleh? nikah saja diwakilkan boleh, apalagi walinya yang diwakilkan. Boleh. Pertanyaanmu pengantinnya kan yang diwakilkan? Boleh. Antum menikah nih, misal. Antum lagi beasiswa ke luar negeri. Sementara calonmu ada di rumah, ya. Nah, sesuai perjanjian sudah harus menikah atau ada hal yang mengharuskan secepatnya menikah. Nah, kalian setuju menikah secepatnya, tapi antum belum boleh pulang, belum bisa pulang gitu. Maka boleh dinikahkan, diwakilkan pengantinnya. Siapapun boleh mewakilkan asal memenuhi syarat tadi. Apa? Laki-laki, kemudian adil, ya. Balik berakal, harus berakal kalau yang menggantikan ya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat itu, maka dia akan mengakadkan nikahmu dari lidahnya, bukan atas nama dia ya. Saya kan walinya bicara, saya nikahkan anak saya bla 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 binti bla 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 dengan sebut namamu ya, yang diwakili oleh gitu. Misalnya yang menikah itu Nopal ya, yang mewakilinya Haidar misalnya. Haidar nggak boleh, ku terima nikahnya, nggak boleh ya. Ku terima nikahnya Naufal, harus disebut Naufal. Nikahnya atas nama Naufal atau saya atas nama Naufal menerima gitu. Jadi nggak boleh bawa nama diri sendiri. Kalau bawa nama sendiri sendiri nikah jadinya. Nggak jadi Naufal yang nikah. Yang nikah jadi hanya Haidar. Itu. Jadi boleh nggak? Boleh. Ya, bagus. Ini coba kita lihat kafalahnya Nabil ya. Seorang pengacara yang menjamin hadirnya terdakwa dalam sidang selanjutnya. Nah, ini kafalah. Kafalah itu jaminan muka, menjamin orang lain. Nah, kemarin ada yang membuka tugasnya menulis kafalah seseorang menjamin utang orang di bank gitu. Jadikan kafalah. Ya kalau utang doman bunyinya. Walaupun dia hanya menjamin saja gitu. Yang dia jamin orang yang berutang gitu. Di situ kan utangnya sebenarnya. Kalau kenapa-napa dengan utangnya, dia nanti akan ditagih gitu. Dimintai pertanggung jawabannya. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain, tutup yang ini dulu. Ini perbedaan tentang kafalah dan doman. Nah, yang bertanya siapa ini? Anissa. Di sini Ani saja tulisannya. Awalnya doman itu dengan kafalah itu satu. Nah, kemudian di dalam prakteknya ada dua gitu, ya, menjamin. Nah, kemudian ulama membedakan dua-duanya itu. Kalau menjamin orang namanya kafalah. Kalau menjamin utang orang namanya doman. Jadi dalam utang doman. Ya. Dalam hukum kalau kafalah kan hukum perginya. Dalam hukum kafalah. Tadi contohnya benar, seseorang menjamin kan misalnya ada sidang gitu. Saya kan pada sidang berikutnya akan saya bawa saksi kunci misalnya. Ya, makanya kalau kemarin ada yang Bu suruh lihat film ayat-ayat cinta ya, ketemu nggak di situ kasus tentang yang bawa ini jangan-jangan ambil dari situ ya. Jadi menjamin orang bahwa menjamin seseorang bahwa dia baik misalnya, atau menjamin akan mendatangkan seseorang, ya. Misalnya Dika gitu ya, main ke mall, ya. Ketemu teman SMP-nya, ternyata teman SMP-nya itu lagi dicurigai polisi, lagi diintai gitu sama polisi. Ya, dia dicurigai narkobais. Nah,
khawatir si polisi itu akan pasti berpikir ke siapapun yang akan ketemu oleh temennya Dika itu yang tadi dicurigai itu, pasti ada hubungannya dengan narkoba gitu. Sehingga dia ketemu tuh, "Hai Dika, kamu ada di sini." Kan ngobrol itu, si polisi udah curiga aja, ini calon korbannya atau kerjasamanya ini. Nah, langsung ditangkap itu polisi. Nah, nanti diklarifikasi. Nah, sejak kapan kalian bersama, urusan kalian? Mereka langsung nuduh itu. Ya. Nah, kemudian Dika bilang, misalnya udah masuk asrama nih ya Dika, andai-andai aja dulu. Dika itu lagi di asrama, hari Minggu keluar gitu kan. Saya tinggal di asrama, ini teman SMP saya dulu gitu. Dia bela dirinya lah. Ya. Polisi nggak akan mudah percayanya. Ya. Nggak akan mudah polisi itu percaya. Ya. Kalau Bapak nggak percaya, saya tinggal di asrama dan saya hanya keluar nih 2 minggu sekali untuk beli kebutuhan gitu. Ini nomor pembina asrama saya misalnya. Kasihlah nomor siapa pembina asramamu. Pak Huda kah? Atau Pak Hendra? Pak Awai, Bu. Atau Pak Oji? Pak Awai, Bu. Pak? Kok Pak Pak Awai. Awai sih? Wali kelas itu. Pak Awai Bela mah siwa wali ya, kelas. misalnya ya. Oh, guru siwa. Ini guru asrama. Guru asrama. Siapa? Belum kenal ya. Pak Hendra ya, Bu. Pak Huda atau Pak Hendra atau Pak Pak Hendra, Oji? Pak Hendra. Pak Hendra. Nah, untuk beri misalnya nomor Pak Hendra. Bapak nggak percaya saya anak asrama? Gitu. Nih nomor guru asrama saya. Ditelepon tuh Pak Hendra. Oh iya, Dika itu anak saya Pak, anaknya anak baik. Ya, soleh dia. Sholatnya aja subuh nggak pernah ketinggalan. Belain tuh sama Pak Hendra. Oh ya bisa nggak Bapak ke sini? Oh saya jauh. Ya, misalnya. Kan lagi pandemi ya. Saya nggak bisa ke sana Pak, lagi ada pekerjaan yang nggak bisa. Lagi apalah misalnya. Terus kalau gitu apa jaminannya? Ya, nggak ada kan? Si polisi nggak akan ngelepasin antum ketika begitu. Nah, akhirnya Pak Hendra bagaimanapun kerjaannya, ribetnya, dia usahakan datang ke sana. Ya, saya jemput anak ini anak baiknya secara mana. Nah, keluarlah situ. Dengan begitu si polisinya baru percaya bahwa antum anak baik-baik. Dibawa loh oleh Pak Hendra pulang ke asrama. Itu jaminannya siapa? Pak Hendra. Kalau kenapa-napa, nanti tinggal Pak Hendra dipanggil. Ya, seperti itu. Itu kafalah. Kalau doman utang, doman utang orang. Nah, kalau kenapa-napa dengan yang berutang, yang menjamin yang dicari. Gitu. Kalau kita contohkan zaman modern sekarang ini, misalnya bikin kartu kredit ya. Ada nggak yang punya kartu kredit? Nah, punya kartu kredit, membuatnya itu pasti pihak yang bank lah misalnya, dia kan nanya, rekomendasikan nama. Nama siapa yang bisa kami hubungi? Dia minta nomor teleponnya. Sebelum kartu kita diizinkan atau dapat dikabulkan, dia akan hubungi dulu tuh nama yang kita kasih tadi. Ya. Dia tanyakan dulu tentang kita yang ngasih itu. Tuh hubungannya apa? Ya. Dia bagaimana dan lain sebagainya. Yang dia pengen tahu urusan dengan masalah kan utang itu. Kartu kredit kan utang. Sehingga kalau nanti ternyata kenapa-napa dengan yang punya kartu, ini nomor telepon ini kan disimpan sama dia. Dia akan hubungin, cari tahu, dan sebagainya. Itu doman. Oke? Udah jelas doman dan kepala? Sudah, Mbak. Nah, baru 50 orang ini ya, masih banyak yang belum hadir. Ayo dicolek dong temannya biar hadir. Silakan kalau ada pertanyaan. Kembali ke yang sebelumnya kan ada musako, muzaroah. Nah, sudah ada sih di WA dulu ya. Kalau nggak ada, Ibu akan tutup. Ada tugas selanjutan untuk antum.
kan tujuannya tadi untuk mengklarifikasi, karena ada tugasmu yang ada, mungkin bukan kelas antum ya yang Ibu buka itu, tapi buat kita semua lah. Jadi Ibu mau meluruskan antara doman, kafalah, wakalah, dan sulhu. Sulhu ini antum sudah baca kan tentang materinya? Ibu kan minta contohnya cuma satu. Sulhu itu ada 3, ya. Sulhu antara orang yang berdamai antara orang yang berseteru, ya. Kemudian tentang itu tentang orangnya ya. Gak apa-apa, Ibu lanjut dulu. Kemudian ada berapa tingkatan kalau ini? 4 kalau ini. Orang yang berseteru, orang yang berselisih, kemudian damai antara atasan dan bawahan, presiden dengan rakyatnya misalnya. Sekarang kan lagi berseteru ya, rakyat dengan presiden ini. Kemudian di keluarga, suami istri yang berseteru, ya. Kemudian damai antara orang yang berdamai. Udah damai, suruh damai lagi. Ya. Kalau orang yang berselisih didamaikan di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 10. Maka damaikanlah di antara mereka yang berperang itu. Ya. Kalau ada yang mereka tidak mau, nggak mau dia didamaikan melampaui batas, maka perangin yang bagi itu, yang melampaui batas itu, sampai dia kembali. Nah, kalau kembali damaikan dia, gitu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, damai antara atasan dan bawahan, pimpinan dengan bawahannya, atau presiden dengan rakyatnya misalnya. Ini bagaimana caranya? Kalau terjadi sesuatu perselisihan, mungkin selisih paham atau salah paham biasanya kan rakyat dengan presidennya atau dengan pimpinannya, maka caranya apa? Ambil langkah persuasif dulu. Ya. Buka komunikasi, dialog. Jangan hanya pakai tangan besi. Gitu. Bukanlah dialog. Apa sih mau kalian? Ya. Zaman Umar itu pernah Umar memanggil para sahabat itu, kumpulkan, ya. Habis perang apa ya pada saat itu lupa. Kemudian begitu dikumpulkan rakyatnya dia jadi khalifah ya. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang cuek gitu dari sahabat itu. Umar itu kan disegani banget gitu. Nah, ada yang dia cuek terus manggil yang lain, mau bikin kelompok sendiri gitu. Umar udah ngobrol, udah ngomong apa, dia cuekin gitu. Akhirnya didatangin oleh Umar. Kenapa kalian? Ya, ada apa yang salah? Kenapa kalian begitu? Gitu. Akhirnya ngomonglah salah satu di antara mereka. Bagaimana kami percaya dengan kau ya, khalifah atau apalah panggilannya. Pada saat itu Umar memakai baju dari kain yang mereka dapatkan di rampasan perang. Dibagilah kan, dibagi rata itu. Semuanya dapat misalnya 1 potong. Ternyata 1 potong itu nggak dapat untuk 1 baju. Umar pakai itu jadi 1 baju gitu ceritanya. Bagaimana kami percaya dengan kau ya? Ya, kami dapat kain yang sama, nggak bisa jadi 1 baju. Engkau kok bisa pakai jadi 1 baju? Oh ini ya Allah, ini yang jadi masalah buat kalian. Nah, dia panggil anaknya Abdullah. Anaknya juga kan ikut perang, dapat bagian juga. Nah, Abdullah ini ketika bajunya nggak cukup untuk kainnya nggak cukup untuk 1 baju, dia serahin ke ayahnya biar jadi satu baju ayahnya. Jadi ayahnya pakai 2 kain gitu. Nah, begitu dijelaskan oleh Umar, barulah mereka mengerti, oh begitu. Baru mereka mau ngikut gitu. Nah, persuasif dulu. Nah, diajak dialog. Apa sih maunya? Seberapa pemerintah bisa mengikuti kemauan mereka? Dibuat komitmen dan sebagainya. Seperti dengan Aceh waktu itu misalnya. Apa sih mau Aceh? Kenapa harus ada negara baru? Nah, akhirnya kan ketemu solusinya. Ternyata Aceh pengen hukum Islamnya dijalankan. Akhirnya dibuatlah apa? Daerah Istimewa Aceh dengan
otonomi hukum. Jadi hukum Islam berlaku di Aceh. Ya. Nah, itu kan solusi. Gitu. Ya. Nah, kemudian berseteru di rumah tangga suami istri. Ada di dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Kalau istrimu nusus, kan yang jadi pemimpin itu laki-laki ya, suami gitu. Ketika dia temukan istrinya durhaka, maka apa yang ditempuh oleh laki-laki tadi? Ya, nasihati. Nah, persuasif juga kan? Nasihati dulu dia. Ketika diomongin dia nggak menggubris, maka apa? Tinggalkan tempat tidurnya, kata Allah. Ayat itu. Nggak juga mempan, pukullah dia. Nah, untuk pukullah dia ini, untuk tinggalkan tempat tidurnya juga, ada keterangannya, nggak boleh meninggalkan rumah. Berarti masih dalam satu rumah, nggak sekamar aja. Gitu. Ketika pukullah dia, itu ada penjelasannya di hadis Nabi. Seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah mukulnya? Kata Nabi, mukulnya pakai siwak. Siapa yang tahu siwak? Yang Segini. buat gosok gigi itu bukan, Bu? Oh, setangkai kacamata kan ya? Nih, tangkai kacamata Ibu. Siwaknya segini kan balik. Bagaimana mukul dengan siwak? Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, jangan sampai ada bekas jarimu di pipinya. Nggak boleh. Jadi artinya apa? Pukulannya pukulan kasih sayang. Perempuan itu belum pukul aja udah nangis kok. Halus jiwanya soalnya. Kalau lihat suaminya udah gelagat marah aja, dia udah sumuk tuh hatinya. Udah galau dia. Ya, nanti antum akan tahu setelah berumah tangga ya. Atau antum bisa melihat kan di rumah sekarang. Nah, bisa tuh. Kalau antum udah lihat gelagat yang berbeda antara ayah dan ibumu, antum berkelakar lah sehingga mereka hidup lagi, bisa tersenyum satu sama lain. Anak itu perekat dalam keluarga. Ya, antum kalau udah ngeliat lain kok kayaknya ayah marah atau ibunya lagi kesel apa, godain lah itu mereka. Biar ibunya jadi memerah pipinya. Ayahnya bisa salah tingkah gitu. Ya, sunnah hukumnya. Pahalanya besar. Ya, jadilah antum mumpung masih di rumah jadi perekat bagi keluarga ibu bapak. Oke? Nah, satu lagi damai antara orang berdamai. Udah damai, tambah damai lagi. Apa? Silaturahim. Ya. Bersilaturahim, saling mengunjungi, saling sapa. Makanya ada tahsus salam. Itu hubungan satu sama lain. Makin dekat, makin percaya, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Itu tentang sulhu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, itu baru satu sesi sulhu ya. Ada satu lagi, sulhu dalam muamalah ada dua. Satu namanya sulhu ibra. Satu lagi sulhu muawadah. Pernah baca nggak? Sulhu ibra. Ada yang ngasih contoh Ibu lihat tadi, karena Ibu nggak simpen ya, jadi Ibu harus buka ini lagi. Tadi contohnya gini, si A berutang dengan B, ya. Kemudian sudah jatuh tempo, B nggak bisa bayar, nggak bisa ngelunasin, belum cukup uangnya gitu. Sementara si A yang utang tadi siapa? B apa si A tadi? Yang berpiutang sudah butuh banget gitu, karena dia sudah janjikan tanggal sekian, sudah direncanain tuh, begitu si yang berutang tuh bayar, dia sudah rencana mau ngapain, mungkin janji mau bayar apa, ya. Ternyata di jatuh tempo, yang berutang nggak bisa bayar, ya, nggak bisa bayar, kemudian dia juga nggak bisa mengusahakan dengan cara yang lain gitu. Akhirnya dia datangilah, mereka berembuklah gitu. Seberapa sih kamu yang bisa kamu bayar? Ya, utangnya misalnya 1,5 juta. Aku cuma ada 1 juta ini uangnya, gitu. Belum dapat 1,5-nya. Kata yang punya piutang, ya sudah, ya sini uang 1 jutanya.
Ya, cukup 1 juta aja kamu bayar. Ini namanya perdamaian ibro. Ya, ngurangin jumlah utang. Nah, ada ayatnya, lupa lagi surat berapa itu. Dikatakan siapa yang melonggarkan utang dari saudaranya, ya, melonggarkan itu memperpanjang ya, maka pahalanya banyak buat dia. Kemudian di ayat yang lain, siapa yang ya melapangkan sebagian dari utang saudaranya, utang 1,5 tadi misalnya, dia cuma bisa bayarnya 1 juta, ya udah 500 lagi nggak usah kamu bayar. Itu kan dia melapangkan sebagian ya. Maka kata Allah, pahalanya seperti dia bersedekah sejumlah utangnya. Luar biasa ya. Gimana nggak Islam itu damai gitu? Karena Allah bicaranya di dua pihak. Ke pihak yang berutang dikatakan kamu wajib bayar utang. Kalau kamu nggak bayar utang, maka nanti ruhnya tergantung, nggak nyampe di lauhul mahfuz lagi, nggak diterima sampai utangnya dibayarkan gitu. Untuk yang berutang, untuk yang berpiutang, beda lagi kan bahasa Allah. Ya, kalau kamu meringankan sebagian saja utang saudaramu, maka apa tadi? Pahalanya seperti kamu sedekah sebanyak piutangmu. Ya, jadi Islam itu hakul yakin damai. Ya, karena dua bahasa. Yang kaya bahasanya apa? Kamu wajib berbagi. Sebaik-baik yang beriman adalah yang berbagi, bukan yang berbalik ya. Sebaik-baik yang beriman bukan yang terbalik ya, tapi yang berbagi. Ya, kalau terbalik tuh pusing ngelihatnya. Nah, ayo balik lagi. Pusing ibu lihatnya. Fai. Nah, ada-ada aja antum kreatif ya. Bosen ini biasanya anak pinter kalau udah begini bosen dengar Bu Nova. Oke, kalau gitu ya. Satu lagi tadi mufawadah ya. Damai sulhu mufawadah itu utang apa sih tukar tambah. Bisa dengan tukar tambah. Itu mufawadah. Misalnya dia utang gitu, nggak bisa bayar, dia bayar dengan motornya misalnya. Ya, itu mufawadah. Oke, Ibu putuskan di situ, antum udah bosan. Kita buka pertanyaan baru, silakan. Oh ini ada lagi. Coba bacain, Fai, apa itu? Di saya nggak kelihatan, Bu. Kayaknya ke Ibu doang. Oke, Ibu saja ini. Izin bertanya urusan muamalah maupun ubudiyah untuk akala itu. Nah, ya ini yang mau dijelaskan juga sebenarnya. Jadi ada wakalah, ini wakalah nih ya. Wakalah dalam muamalah dan wakalah dalam ubudiyah. Ubudiyah itu dalam ibadah. Kalau dalam muamalah itu tadi ketua MPS nggak bisa ikut rapat, ya digantikan wakilnya, itu muamalah. Ya. Tadi siapa yang mau nikah tadi Dika mau nikah diwakili oleh Haidar, itu muamalah. Ya. Kalau dalam ubudiyah haji, ya, yang boleh diwakili dalam ubudiyah hanya beberapa, diantaranya haji, kemudian kurban, zakat, itu boleh diwakilkan. Ya, semua kita kan wajib zakat fitrah ya. Antum udah bayar sendiri belum zakat fitrahnya? Belum kan? Masih dibayarin ya? Namanya itu diwakili. Zakatmu dibayarkan orang tuamu mewakilimu membayar zakat. Atau ada anak kecil yang kaya, kayak si Baim gitu kan, dia kaya, penghasilannya banyak. Nah, hartanya kan dipegang orang tuanya yang bayarkan zakatnya. Itu dalam ubudiyah namanya, dalam ibadah. Apalagi yang boleh
haji, ya. Haji kenapa boleh? Ya. Haji itu karena berat sekali ibadahnya. Butuh nominal, butuh fisik, butuh aman. Ya. Nah, kalau tiga-tiga nggak klop, dia punya nominal. Fisiknya nggak bisa. Sakit, koma gitu. Sekarang kan daftar haji lama ya. Nah, dia udah daftar waktu sehat. Pada saatnya dia mau berangkat haji, dia lagi sakit di rumah sakit, koma, nggak bisa ngadain perjalanan. Maka hajinya boleh diwakilkan yang lain. Ya. Atau dia sudah meninggal, diwakilkan oleh anaknya yang masih hidup. Ya. Rezekinya pada saat dia hidup belum ada. Nah, anaknya punya rezeki, menghajikan orang tuanya. Boleh nggak? Boleh, wakil. Ya. Itu. Ibu mau tanya. Kalau puasa dan sholat nggak boleh diwakilkan ya. Karena itu dampaknya kepada orang yang puasa itu. Ya, silakan Pak. Itu Bu, kalau misalkan Andika tuh punya utang. Nah, udah gitu yang dihutang itu Fauzia. Nah, pas gitu Andika tuh nggak punya uang, tapi Fauzia udah minta uangnya. Terus Andika akhirnya minjem uang ke bank. Jadi nanti bank yang bayarin utangnya Andika. Nah, kalau itu masuk ke domain bukan Bu? Tapi kan maksudnya bukan sama orang gitu, sama bank. Gimana? Coba diulang lagi. Nggak nangkep awalnya. Jadi Pai kan utang. enggak Bu, Pai utang. Andika ngutang ke Pai. Nah, udah gitu, Pai udah jatuh tempo, terus Pai minta uang, tapi Andika belum bisa. Akhirnya Andika minta ke bank. Buat bank tuh bayar bang Pai. Itu namanya hiwala. Wesel. Ngerti wesel ya? Sekarang udah nggak ada wesel kayaknya ya, karena udah ke ATM bisa tuh. Ya, pakai ATM. Kartu kredit. Itu hiwalah namanya. Hiwalah itu gali lubang, timbun lubang. Memperpanjang utang. Jadi Dika itu memperpanjang utangnya. Dia utang lagi ke tempat yang lain untuk membayar ke Pai. Utangnya ke Pai selesai, tapi dia sendiri kan belum selesai utangnya. Perpanjangan utang. Jadi gali lubang, timbun lubang. Oh, jadi Bu kalau misalnya bahasa ini wesel. Sekarang nggak ada wesel ya, nggak tahu antum paham nggak sih wesel? Zaman ibu sekolah dulu orang tua ngirim uangnya pakai wesel karena nggak ada ATM, nggak ada m-banking. Wesel tuh kayak cek bukan Bu? Nggak cek sih, tapi kantor pos wesel itu. Nih ibu ke pos masukin uang, mau kirim buat anak ibu, nanti diambil di kantor pos juga di sana. Itu wesel. Di bahasa fikihnya wesel itu seperti itu. Jadi ada orang ketiga gitu yang menyelesaikan masalah. Nah, orang ketiganya itu bank. Untuk tadi Dika yang punya utang itu. Jadi gali lubang, timbun lubang. Namanya hiwalah. Kita nggak bahas sih, tapi masuk bagian perekonomian. Jadi Bu, kalau domain itu nanti kita nggak usah bayar utangnya gitu? Kalau domain itu, misalnya yang jaminnya itu Raffi. Ya. Ya udah aku bayarin utangnya Dika. Raffi yang bayar. Ya. Bisa jadi nanti Raffi itu memperpanjang apa, kalau dia bisa bayar, kalau enggak ya sudah gitu. Ya, dia menjamin ke Fai bahwa dia akan bayar utangnya Raffi. Jadi Raffi itu membayarkan utangnya Dika gitu. Ini misalan ya. Ya. Jadi kata ibu kalau misalkan Raffi ngebayarin tapi Andika malah ngutang ke Raffi, berarti Andika melaksanakan hiwalah. Perpanjangan utang kan? Ya, tapi kan ini bukan Dikanya yang minta tolong ke Raffi, tolong bayarin dong, nggak begitu. Tapi Raffinya yang tiba-tiba udah aku yang bayarin. Ya. Nah, bisa jadi kan Dika nggak enakan tuh, dia akan berusaha membayarnya ke Raffi nanti, biar nggak utang budi gitu. Udah utang budi juga kan itu. Nah, boleh diterima oleh Raffi. Ya, boleh juga enggak, udah nggak usah kau pikirkan lah yang lain lah. Ya. Jadi sesungguhnya ketika dia jamin,
sudah jaminan itu selesailah tugasnya Dika gitu. Dalam syariatnya begitu. Kan di dalilnya tentang Ibnu Qatadah yang menjamin seorang mayat, ya sosok mayat yang mau disolatkan. Sahabat datang ke rumah Nabi, minta disolatin, minta nyolatin seorang jenazah gitu ya. Susah nyebut jenazah ya, masa seorang. Nah, kemudian Nabi bertanya, apakah dia punya harta? Yang membawanya enggak ya Rasulullah. Nanya lagi Nabi, apa dia punya utang? Iya ya Rasulullah, dia punya utang. Nggak mau Nabi nyolatin. Ya. Begitu Nabi nggak mau nyolatin, diam saja, majulah Ibnu Qatadah pada saat itu. Ya Rasulullah, saya menjamin utangnya. Nah, setelah itu barulah disolatkan. Ibnu Qatadah yang membayarkan utangnya gitu. Seperti itu tadi, Rafi membayarkannya kepada Fai. Ya, berarti selesai utangnya Dika. Ya, Raffi sebenarnya nggak akan nagih ke Dika. Tapi kalau Dika mau mengganti juga, nggak salah. Ya, oke. Masih ada? Ini Naufal mau nikah, kata si Fauzia. Semua orang mau nikah ya, jangan Fai sampai nggak nikah ya. Semuanya harus menikah. Karena nikah itu adalah sebesar-besar kesempatan beramal. Maka Nabi katakan, ya, nikah itu sebagian dari separuhnya ibadah itu nikah. Dan sampai itu nggak nikah ya. Lanjut, berikutnya. Tentang musaka muzaraka udah oke ya, karena udah ada di grup waktu itu ya bahasannya. Nggak ada lagi. Kita masih ada waktu sampai jam 3 kan kita? Sampai jam berapa sih? 3.45 Bu. Masih 25 menit lagi. Masih banyak. Apa mau sampai azan? Nggak ada. Nggak ada berarti 25 menit. Ya ada kesempatan. Ibu akan memberi tugasmu. Tugasnya adalah seperti yang lalu. Antum buat kuis. 25 menit kalau satu orang satu soal cukup. Ya, silakan diatur untuk materi dari muzaraah sampai wakalah sulhu. Ya. Silakan dibagi, kemudian jadikanlah itu satu kuis. Ya. Satu kuis yang semua mengerjakan. Jadi antum Ibu akan ambil 2 nilainya, membuat kuisnya dan mengerjakannya. Ya. Oke, paham tuh? Sekali lagi Ibu ingatkan membuat soalnya kalau ayat, jangan tanya itu surat apa ayat berapa ya. Hadis jangan tanya perawi. Tapi antum tulis hadisnya, tanyakanlah kandungannya boleh. Ya, atau antum tulis kandungannya mana hadisnya boleh. Oke? Paham tuh? Kalau udah kita tutup pertemuan kita. Soalnya Ibu tunggu hari ini ya, karena kalau semua satu orang bikin satu selesai. Ya. Untuk ngumpulinnya mungkin butuh waktu. Ibu tunggu sampai malam jam 21 ya. Ibu buka di jadi yang ngumpulin Ibu dulu gitu. Yang ngumpulin cuma satu orang nanti. Oke? Ya, silakan perwakilan dari antum ngumpulin. Soalnya menjadi sebanyak antum 65 ya. Kalau yang hadir berarti 52. Nah, Ibu berharap antum bisa menjamin temanmu yang nggak hadir. 65 ya soalnya. 58 Bu. Oh, 58 ini. Ya, 58 semuanya. Ya, semua dari 3 kelas itu. Oke, soalnya jadi 60 lah ya bulat ya. Adalah yang bersedekah lebih. Ibu tunggu nanti jam 9 malam ya. Ibu buka di project. Oke? Untuk masukkan ke K14. Lagi nggak Bu? Ya? Soal Ya, itu kuisnya antum buat kuisnya aja. Nanti antum kerjain lagi.
Kalau nunggu antum bikin kuis kayaknya butuh waktu lama ya, kasihan tugas yang lain. Jadi antum buat soal saja, semuanya bikin, satu-satu kirim, satuin, kirim ke Bu Nova ke e-learning K14 ya. Ibu buka sekarang. Ibu mau buka kelas berapa nih? Siapa yang mau ngirim nanti? Itu kuisnya per kelas, Bu. Enggak. Disatuin aja semua. Jadi satu soal. Siapa yang akan bertanggung jawab? Via Quizzes ya, Bu? Enggak usah. Word saja. Pakai Google Drive aja. Excel boleh. Yang cepat apa? Word ya? Jadi gini sih, ntar pakai Google Doc, jadi semuanya bisa edit. Nah, Ntar ya. kita bisa taruh di situ semua. Nah, cepat lagi kan itu. Ya. Setelah itu kirim ke Bu Nova ya. Oke, Bu. Ibu yang akan masukkan ke quizzes nanti. E-learning. Setelah itu antum kerjain bersama. Di Google-nya terdekat 14 ya. Pastikan antum punya kopiannya. Jadi nilaimu harusnya 100 semua ini. Oke? Insya Allah, Bu, kami siapkan. Oke. Makasih. Kalau gitu kita tutup ya, udah azan. Bu, Bisa kita tutup? Fai mau nanya, Bu. Ya, silakan. Dika, silakan. Tadi Fai mau nanya ini, nggak tahu tadi. Oh, Fai. Fai apa Dika ini? Kok kayak orang begitu? Ini jadi di Google-nya link di dalam Kadik 14 itu satu orang. Iya, jadi ingat jangan link kayaknya tadi kok ada yang nggak buka itu linknya. Yang kita buka tugas tadi. Apakah via WA aja, Bu? Kita kasih linknya ke Ibu lewat WA. Gitu ya, karena satu orang ya. Boleh deh? Iya. Boleh. Oke. Jadi Satu nanti orang aja yang ngumpulin, tapi nilainya untuk semua itu. Akan ditambah dengan nilai mengerjakannya, Ibu satuin nanti. Ya, harusnya nilai antum 100 semua nanti ketika ngerjain kuis itu ya. Ibu jadi ulangannya pakai kuis. Nanti beda lagi nih. Apa itu aja ulangannya ya? Iya, Enggak, Bu, nanti akan Ibu lihat lagi nanti. Itu kuis Ibu buat benar-benar pure yang antum kerjain. Paling kalau kalimatnya ada yang ini Ibu perbaiki kalimatnya saja. Itu tetap intinya nggak akan berubah. Ya. Nah, nanti untuk ulangan lihat keadaan nanti. Jadi Kan kita kelas lain juga ada. ulangan gitu, Bu. Ulangannya nanti pekan depan targetnya sih. Kalau kuisnya kapan, Bu? Nanti lihat keadaan. Ya. Tapi antum pasti akan ngerjain kuismu. Jadi pastikan kelas ini akan dapat nilai 100. Amin, Bu. Amin, Bukan amin. menyimpan kunci ya kan dia akan diacak nanti. Jangan nyimpan kunci nomor sekian A, nomor sekian B, jangan. Rugi antum nanti. Jadi kuis aja ulangan, nggak apa-apa. Hah? Minggu depan ulangannya pakai kuis kita aja, Bu, nggak apa-apa. Oh, nanti kita lihat di kelas lain kita hargai juga lah. Oke. Mungkin gabungan dari semua kelas. Tapi tetap kelas ini akan ngerjain sepenuhnya soal kelas ini. Ya, kalau kelas ini kasih ke kelas lain bisa jadi ulangan harian mereka. Mungkin begitu nanti tuker. Tapi belum tentukan ya karena lihat keadaan kelas lain dulu karena kan tergantung waktu juga. Oke. Terima kasih semangatnya. Kita tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau foto nih terakhir.